Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Jamaah Surah Bawul Jannah dan warga komplek Dinas Tinda yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah atas segala nikmatnya. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan, termasuk kesempatan. Alhamdulillah, kita sudah sempat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Pagi hari ini kita membahas tafsir, ya. Jadi kita bahas tentang basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Pekan sebelumnya kita bahas tentang Al-Fatihah dan segala keutamaannya, termasuk nama-namanya. Ya, jadi basmalah ini sudah menjadi bagian dari hidup kita, karena hampir boleh dikata setiap kebaikan yang kita lakukan, kita baca bismillah. Apalagi kalau kita sholat, kita baca Fatihah, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu seperti apa makna dan kandungan dari basmalah ini? Nah, inilah yang kita mau sampaikan. Yang pertama mengenai keutamaan basmalah itu sendiri. Ada hadis yang populer, kalau dalam kitab ini, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda, kullu amrin dibalin lam yubuda bihi bi bismillahi fahuwa abtaru ay makutu'un zambi ya naqisun. Ya, jadi kenapa basmalah kemudian menjadi sesuatu yang sangat penting? Salah satu diantaranya karena Rasulullah SAW bersabda, segala sesuatu yang baik yang tidak dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim fahu abtaru, maka dia makutu', ya, terputus. Ya, kalau diibaratkan sebuah hewan, katakanlah sebuah ini, itu terputus ekornya, jadi ada yang tidak sempurna. Penjelasan para ulama biasanya menyebutkan yang kurang itu adalah ya barakahnya, ya, nilai manfaat dan kebaikan serta keberkahan yang ada di dalamnya itu terputus. Ya, ibtata azza Allah Subhanahu wa taala memulai Kitabahu Al-Karim bil basmalah, memulai Al-Quran dengan bismillah itu irsyadan li'ibadihi ayyaqtatihu a'malahum biha, agar menjadi tuntunan dan pelajaran kepada kita bahwa kalau Al-Quran saja dimulai oleh Allah dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka kita juga dituntut untuk memulai segala amalan-amalan yang baik kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu satu keutamaan khusus. Ini satu kitab namanya Tanqihul Qaul. Ini satu pembahasan khusus tentang fadilah basmalah. Nah, jadi ada banyak keutamaan secara khusus tentang basmalah ini, terutama dalam kitab-kitab klasik yang menjelaskan. Salah satu riwayat di dalam kitab ini yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, yang hadisnya bersumber dari
ditulis oleh Imam As-Suyuti, namanya Lubabul Hadis. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Inna Allah subhanahu wa ta'ala zayyana as-sama bil kawakib. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang menghiasi langit itu dengan kawakib. Kawakib itu artinya wahya syamsu, menghiasi dengan adanya matahari, wal qamar adanya bulan, dan termasuk bintang-bintang. Jadi kalau hanya langit saja, tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada bintang, maka itu kelihatan tidak terlalu indah. Wa zayyana al-malaikata bi Jibril, dan Allah memberikan satu perhiasan kepada malaikat dengan adanya malaikat Jibril. Ya, jadi malaikat Jibril itu menjadi penghias yang kelihatan menjadi sangat utama. Wa zayyana al-jannata bil huril maqsur. Dan surga itu dihiasi dengan adanya para bidadari. Nah, bidadari itulah yang kemudian menjadi pembeda dan sangat indah. Wa zayyanal anbiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh nabi Allah utus, salah satu penghias utamanya karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zayyanal ayyama bi yaumil jum'ah. Dan seluruh hari yang ada dalam satu pekan ini itu dihiasi dengan adanya hari Jumat sebagai hari yang paling mulia. Wa zayyanal layaliya bilailatil qadar. Dan seluruh malam yang Allah ciptakan Allah hiasi dengan adanya Lailatul Qadar, yaitu malam mulia. Wa zayyana syuhura ya bi syahri Ramadan. Dan seluruh bulan Allah ciptakan itu dihiasi dengan adanya bulan Ramadan sebagai bulan yang paling mulia. Wa zayyanal masajida bil Ka'bah. Dan seluruh masjid Allah berikan satu hiasan yang mulia dengan adanya Ka'bah Baitullah. Wa zayyanal kutuba bil Qur'an. Dan Allah memberikan hiasan dan kemuliaan seluruh kitab yang Allah utus kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Dengan adanya Al-Quran, itulah penghiasan utamanya. Wa zayyanal Qur'ana bi bismillahirrahmanirrahim. Dan seluruh isi Al-Quran, penghias utamanya itu adanya bismillahirrahmanirrahim. Ini salah satu yang menjelaskan tentang keutamaan bismillahirrahmanirrahim. Jadi mudah-mudahan dengan keutamaan yang terkandung dalam basmalah inilah yang kemudian semakin menginspirasi kita untuk terutama kandungan maknanya nanti, karena bismillahirrahmanirrahim bukan sekedar ucapan-ucapan biasa, tapi di dalamnya terkandung pertama adalah masalah akidah, yang kedua termasuk masalah doa. Nanti kita akan mudah-mudahan sempat kita jelaskan makna-makna dari kata basmalah ini. Di dalam kitab ini dijelaskan mengenai pandangan para ulama mengenai statusnya, khususnya dari bagian dari Al-Fatihah atau bukan. Nah ini ya ba'du sahabati ka Abi Hurairah wa Ali wa Ibnu Abbas wa Ibnu Umar. Sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Abi Hurairah, Sayyidina Ali, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Wa ba'du tabi'in, dan sebagian ulama tabi'in, muridnya dari kalangan para sahabat seperti Sa'id bin Jubair, Atha, wa Zuhri, Ibnu Al-Mubarak, wa ba'du fuqaha Makkah, sebagian ahli fikih Makkah dan ahli qiraatnya wa qurraiha, wa minhum diantaranya adalah Ibnu Katsir, wa ba'du Qurrai al-Kufah, dan sebagian ahli qiraat dari ulama Kufah dan fuqaha ahli fikihnya diantaranya Asim al-Kisai dan Asy-Syafi'i wa Ahmad berpandangan annal basmalata
ayatun min kulli suratin min suril Qur'anil Karim. Bahwa basmalah itu adalah ayat dari seluruh surah yang ada dalam surah-surat Al-Quran, ya, kecuali ya surah-surah dalam Al-Quran, termasuklah ya Al-Fatihah, tidak bisa dipisahkan. Ya. Di antara dalil yang disampaikan oleh ulama yang kita sebutkan tadi ini, mulai dari kalangan sahabat, tabi'in, sampai pada ahli-ahli qiraat, kenapa Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat dari surah Al-Fatihah dan surah-surah yang lain? Inilah pandangan mazhab Syafi'i. Ya. Kalau Abu Hanifah kan basmalah adalah ayat yang pasti, itu kan di surah An-Naml, ya, tentang di surat An-Naml itu ada memang satu ayat dalam Al-Quran yang itu udah pasti. Tapi ini masalah di permulaannya, nanti ada keterangannya. Ya. Dasarnya adalah pertama, ijma'u sahabati wa man ba'dahum ala isbatiha fil mushafi, ya, awal kulli suratin, ada ya surati Bara'ah atau Taubah. Sepakat para sahabat dan ulama-ulama yang datang kemudian, ya, seperti tabi'in dan ulama-ulama berikutnya, tentang adanya ditulis di dalam mushaf pada setiap awal surah, kecuali surah Taubah, ya, karena surah Taubah itu kan tidak ada ditulis Bismillahirrahmanirrahim di situ. Ma'al amdi, ya, bitajridil Quran min kulli ma laysa minhu. Padahal telah diperintahkan bahwa tidak boleh ditulis dalam Al-Quran kecuali bagian dari Al-Quran itu. Wa min thamma lam yaktubu amin fi akhiril Fatihah. Jadi karena Bismillahirrahmanirrahim ini sejak zaman Nabi dan sahabat itu sudah ditulis di dalam mushaf, dan tidak boleh ditulis dalam Al-Quran selain daripada Al-Quran. Dan itulah sebabnya kata amin itu yang kita baca setelah baca surah Al-Fatihah itu tidak ditulis dalam Al-Quran. Kenapa? Karena itu bukan bagian dari Al-Quran, ya. Jadi inilah salah satu dasarnya kenapa dikatakan Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan bagian dari Al-Quran, karena memang sudah ditulis dan itu sudah disepakati para sahabat. Kalau bukan dari Al-Quran, ya tidak mungkin ditulis di situ. Satu. Yang kedua, ma warada fi dzalika minal hadis, beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, di antaranya akhraja Muslim fi sahihi, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu qala, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzilat alai anifan suratan, baru saja diturunkan kepadaku satu surah, faqara'a Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa baru saja telah diturunkan kepadaku satu surah, begitu membaca surah itu dan beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, baru membacalah surah yang diturunkan itu. Jadi setiap kali ada menerima itu beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu dalil yang disampaikan dalam mazhab Syafi'i. Wa rawa Abu Dawud an Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la ya'rifu inqida'a surah hatta yanzila alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Imam Abu Dawud yang bersumber dari Ibnu Abbas juga meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui batasnya berakhir satu surah ini yang kemudian melanjutkan pada surah berikutnya sampai diturunkan kepadanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi inilah yang kemudian dijelaskan oleh para ulama bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini adalah menjadi batas pemisah. Nah,
Karena kalau tidak ada Bismillahirrahmanirrahim kan tidak ditahu ini surah sampai ayat ke berapa. Jadi dengan adanya Bismillahirrahmanirrahim, itu batasnya Qul a'udzu birabbin nas dengan Qul a'udzu birabbil falaq, itu sampai pada batas akhir. Ya, minal jinnati wan nas baru ada bismillah. Qul a'udzu birabbil falaq, min hasid idza hasada baru ada bismillah, baru disambung Qul a'udzu birabbin nas. Begitulah seterusnya. Jadi adanya bismillah sebagai pembatas menunjukkan bagian dari Al-Qur'an, ya, termasuk ayat. Ini penjelasan. Ya, walaupun nanti ada juga mazhab lain bahwa dia tidak bagian sendiri, hanya sebagai pemisah saja. Ulama-ulama menyebutkan sebagai tabarrukan, ya, untuk ngambil berkah, maka itu membaca. Jadi hanya sunat. Warwa Daraqutni an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dalam riwayat Daraqutni bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qara'tum alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha ummul qur'ani was-sab'ul al-masani wa bismillahirrahmanirrahim ihdai ayatiha. Apabila kalian membaca alhamdulillah, ya, alhamdulillah ini yang disebut, tapi yang dimaksud itu adalah Fatihah, ya, karena Fatihah itu salah satu di antara namanya yang begitu sangat banyak. Nama Fatihah itu adalah surat Alhamdu, ya. Jadi kata Rasulullah, apabila kamu baca Alhamdu, maksudnya apabila kamu baca surat Al-Fatihah, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu hadisnya ini. Fa innaha ummul Qur'ani was-sab'ul masani, karena ya Fatihah itu adalah induknya Al-Quran dan 7 ayat yang berulang-ulang di dalamnya. Wa bismillahirrahmanirrahim ihdai ayatnya, karena bismillahirrahmanirrahim merupakan salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Nah, ini dalilnya. Yang ketiga, ajma'al muslimuna ala anna ma bainad daffataini kalamullah ta'ala wal basmalatu bainahuma, ya, fawajaba ja'ala minhu. Jadi sepakat para ulama, para umat Islam bahwa di antara dua tepi, maksudnya dua tepi ini kan anunya nih, jilid anunya nih, dua tepinya ini dengan ininya. Nah, di antaranya di dalamnya ini itu adalah semuanya wahyu, ya, semuanya wahyu Allah. Nah, di dalamnya itu salah satu di antaranya adalah Bismillahirrahmanirrahim, dan itu bagian dari wahyu Allah. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh para ulama yang kita sebutkan tadinya. Ya, warawa Malik wa ghairuhu min ulama'il Madinah wal Auza'i wa jama'atun min ulama'il Syam wa Abu Amr ya Ya'qub min Qurra'i al-Basra wa huwa sahih min madhhab Hanifah anna ayatun mufradah ya minal Qur'an unzilat li bayani ru'usis suwari wal fasli bainaha. Ini jadi dalam pandangan ulama Imam Malik dan lainnya dari ulama Madinah, Imam Al-Auza'i dan juga beberapa ulama dari Syam, Abu Amr, Ya'qub dan juga ahli qiraat dari Basra, dan juga termasuk bagian dari pandangan ulama mazhab Abu Hanifah bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat-ayat tersendiri, ya, dari Al-Quran yang diturunkan untuk menjelaskan tentang batas-batas, ya, antara penghujung dari satu surah sehingga menjadi pemisah, ya, pemisah di antara surah yang ada, gitu. Ya. Nah, sebagian wa yara Abdullah ibnu Mas'ud anna laysat min al-Qur'an aslan wa huwa ra'yun, ya, wa huwa ra'yu ba'd al-Hanafiyah. Nah, ada juga misalnya Abdullah bin Mas'ud berpandangan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari Al-Quran, ya. Dan ini juga dianut sebagian ulama mazhab Abu Hanifah, ya. Dan juga salah satu yang dijadikan dalil yang ini adalah hadis dari Anas ibnu Malik. Dia mengatakan, "Shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa kanu yastaftihuna bi alhamdulillahirabbil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraatin wala akhiriha." Jadi
Kata Anas bin Malik, dulu saya pernah ikut sholat berjamaah dengan Nabi SAW, pernah ikut dengan Abu Bakar, pernah ikut dengan Umar, pernah ikut dengan Utsman. Ya, ini tidak disebutkan Ali. Dan semuanya memulai membaca Fatihah ya tanpa menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, baik di awalnya maupun di akhirnya. Itu dasar sebagian diambil oleh yang berpandangan demikian. Ya, tapi hadis ini dijelaskan oleh dalam mazhab Imam Syafi'i bahwa tidak disebutkan di sini dalam pengertian tidak didengarkan, jadi dibaca. Nah, itulah yang dalam mazhab Ahmad ibn Hanbal itu dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika membaca Al-Fatihah hanya dipelankan suaranya sehingga Anas bin Malik tidak mendengarnya. Jadi bukan dalam pengertian tidak membaca sama sekali, hanya tidak didengar. Kenapa? Karena tidak dikeraskan. Nah, itu riwayatnya bersumber dari Abu Hurairah. Kalau ini bersumber dari Anas bin Malik. Ya, saya kira ini dilihat dari segi kedudukannya ya tentang bacaan Bismillah. Tetapi kalau ada beragam pendapat seperti ini, antara mengatakan bagian dari surah Al-Fatihah dan mesti dibaca seperti dalam mazhab Syafi'i, sementara ulama lain mengatakan bukan bagian dari Al-Fatihah, dia merupakan ayat tersendiri. Yang ketiga mengatakan hanya sebagai sebatas pembatas. Yang keempat mengatakan ya Bismillah hanya dibaca sebagai tabarrukan, untuk mengambil keberkahan, nilai manfaat dan berkah yang terkandung dalam basmalah. Nah, kalau ada beragam pandangan seperti itu, maka yang paling utama kita membacanya, itu lebih aman, lebih aman. Jadi kalau membaca seperti yang di dalam mazhab Syafi'i, baik pada surah Al-Fatihah, karena Fatihah bagian dari rukunnya sholat, nah itu lebih aman daripada tidak membaca. Itu. Ya. Bahkan dalam mazhab Syafi'i bukan hanya Al-Fatihah, tapi seluruh surah yang ada di belakangnya, mulai Al-Baqarah, Al-Imran, Nisa, Al-Maidah, Al-An'am pada saat kecuali At-Taubah itu disunatkan. Ya, bagian dari ayat dari surah itu sehingga mesti dibaca. Ya, artinya kalau itu kan sunat dibaca ya sunat juga. Tapi kalau Fatihah bagian dari sholat ya mesti dibaca. Itu lebih aman. Ya, terutama kadang-kadang kan kalau kita ini makmum sudah terbiasa di tempat kita sholat. Begitu kita sholat lalu ada imam kita tidak baca Bismillah, itu apa ya, makmum itu kayak apa ya rasanya itu. Jadi akhirnya orang tadi khusyuk, begitu memulai sholat tidak baca basmalah, wah itu tidak jadi khusyuk karena pikiran lari ke situ seolah-olah. Ya, tapi ya itu tadi secara hukum ya, secara hukum. Tapi sebaiknya kata Ibnu Taimiyah, kalau kita mengimami atau datanglah ke suatu tempat di mana di situ sesuatu yang sudah mendarah daging tentang sebuah amalan, lalu kemudian kita datang seolah-olah apa ya bertentangan dengan itu, apalagi cenderung merubahnya, itu jangan dilakukan. Karena itu membuat orang menjadi meragukan ibadahnya. Itu paling aman. Jadi jangan sampai orang ragu terhadap ibadahnya. Nah itu. Terus yang berikutnya, dalam kitab tafsir ini Al-Maraghi menyebutkan beberapa ayat yang sesungguhnya ayat ini menyuruh kita baca basmalah, ya. Karena yang namanya al-ismu ini Bismillah dengan kalau terjemahan di Kementerian Agama itu dengan menyebut nama Allah. Karena begitu yang disebut nama itu menunjukkan terhadap zat yang ada di dalamnya. Jadi begitu kita katakan Allah, maka dimaksud itu adalah sebutkanlah nama Allah. Nah, jadi misalnya dalam Al-Quran yang dikutipkan di sini, fadhkurullah indal masyaril haram wadhkuru kama hadakum. Ya, ini di surah Al-Baqarah ayat 198. Maka ingatlah, sebutlah nama Allah indal masyaril haram. Ya, kalau masyaril haram ini dalam prosesi ibadah haji ya. Masyaril haram itu masuk wilayah di Musdalifah, itu termasuk salah satunya. Wadhkuru kama hadakum,
Maka sebutlah nama Allah sebagaimana telah diberikan petunjuk kepada kalian. Jadi walaupun Fadhkurullah ini artinya menyebut nama Allah, mengingat Allah itu adalah zikir secara umum. Ya, baik la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Tapi oleh dalam kitab tafsir ini juga termasuk perintah untuk mengingat Allah dan menyebut Allah. Di antaranya di dalamnya itu adalah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga fadhkurullah kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Ini surah Al-Baqarah ayat 200. Maka ingatlah, sebutlah nama Allah sebagaimana kamu dulu sering menyebut-nyebut nenek-nenek moyang kamu. Aw asyadda dzikra, atau lebih banyak kamu menyebutkan dibanding daripada menyebut dan mengingat nenek-nenek moyangmu. Jadi ini perintah mengingat Allah, menyebut Allah, termasuk di dalamnya adalah perintah baca basmalah. Karena begitu baca basmalah maka mengingat kita. Nah itu banyak ayat-ayat yang disebutkan. Jadi wadhkurisma rabbaka bukratan wa asula. Sebutlah nama Tuhanmu baik di waktu pagi dan seterusnya. Ya, jadi inilah salah satu di antara kenapa basmalah ini kemudian menjadi sangat penting, karena memang itu tadi Allah selalu dalam banyak ayat menyebutkan kita, menyuruh kita untuk selalu menyebutnya. Ya, jadi kalau kita baca terjemahannya itu kan dengan menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi dulu wa kana al-arabu qabla al-Islam yabuduna a'malahum bi asma'i alihatah. Jadi dulu orang-orang Arab ya sebelum Islam itu, kalau mereka ya memulai sesuatu perbuatan itu selalu menyebut nama tuhan-tuhan mereka, Bismillah, Al-Lata dan Al-Uzza dan seterusnya. Jadi seolah-olah mengatakan dengan nama tuhan-tuhan mereka itulah baru memulai itu. Nah, jadi ketika Islam datang, terutama di Al-Quran ini, karena memang ini kan ketika turunnya ayat itu masih banyak mengkondisikan lah ya dengan sesuai dengan zaman pada waktu turunnya Al-Quran dengan masyarakat pada zamannya, agar mudah mereka memahami dan mudah mereka mengerti, mudah mereka menerima Al-Quran. Jadi tidak langsung frontal begitu berbeda 100%. Jadi itu bahasa Al-Quran. Jadi ini bagian dari strategi dakwah. Maka karena kebiasaan mereka menyebutkan nama-nama Tuhan untuk memulai suatu perbuatan, maka ketika turun ayat ini ya diturunkan Al-Quran, maka disitulah disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya perintah bahwa ketika wa idza arada amrun minhum ayyaf'ala amran mardat ya limalakin aw amir biqauli amal bismi fulan. Nah, maka memulainya dengan menyebutkan nama yang memberikan kekuasaan untuk bisa melakukan perbuatan itu. Ya, kalau di sini juga yang tadi saya berbaca ini diibaratkan kalau seseorang ya melakukan satu pekerjaan perbuatan itu agar diridhoi oleh para penguasa atau amir pada masanya. Jadi sama dengan kita, kalau ada peresmian ya secara formal resmi atas nama ini ya itu. Nah, ketika inilah dalam konteks penafsiran Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah itu terjemahnya, tapi yang dimaksud itu adalah di sini. Jadi ketika menyebutkan itu maka abtadi'u amali Bismillahirrahmanirrahim annani a'maluhu bi amrillahi walillahi ya la Allah za nafsi ya masyaallah. Maka ketika kita memulai pekerjaan lalu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu artinya saya memulai
pekerjaanku ini atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bahwa saya bisa melakukannya ini karena atas kuasa dan perintah Allah, dan hanya untuk Allah, bukan karena diriku apalagi kemauanku semata-mata. Ya. Jadi inilah maka perbuatan yang kita lakukan itu betul-betul semuanya bernilai ibadah. Jadi terjemahannya yang paling bagus itu adalah ya atas bantuan Allah. Ya. Kalau dalam tafsir yang lain seperti syarahnya tafsir Jalalain itu yang huruf B itu, jadi ketika baca Bismillah itu B-nya bermakna isti'anah. Isti'anah itu artinya minta bantu, minta tolong kepada Allah. Maksudnya atas bantuan Allah saya bisa melakukan perbuatan ini. Jadi misalnya kalau kita minum air baca Bismillahirrahmanirrahim, itu artinya ya Allah, atas bantuanmu Allah saya bisa minum ini. Atas rezekimu Allah saya bisa minum. Atas bantuanmu Allah saya bisa makan. Apalagi kalau orang yang sedang sakit. Ya, jadi mungkin ada saudara-saudara kita, keluarga kita lagi sedang kurang sehat di rumah sakit kah, atau di rumah atau di mana saja. Setiap kali minum, ya terutama air air putih ya, mineral. Setiap kali minum, makan, baca Bismillah itu sekaligus dijadikan sebagai doa. Ya, doa bahwa ya Allah, atas bantuanmu Allah sembuhkan penyakitku melalui apa yang aku minum ini. Atas bantuanmu Allah aku bisa sembuh, aku bisa sehat, aku bisa panjang umur. Nah, itu maknanya Bismillah itu. Makanya Bismillah ini juga adalah doa sekaligus akidah. Karena dengan membaca itu kita yakin bahwa tidak ada secara hakikat yang bisa membuat kita kenyang, membuat kita bisa melepaskan rasa dahaga, itu rasa haus. Tidak ada yang bisa menyembuhkan, tidak ada yang bisa membuat kita sehat kecuali atas bantuan Allah. Nah, itu akidahnya di situ. Itu Bismillah. Jadi maka kalau kita baca kita tafsir yang nuansanya agak tasawuf, lebih kepada bahasa isyarat. Jadi titik itu kalau dalam bahasa Arab itu bikana ala makana. Hanya dengan huruf B, titik ba itulah bertumpu segala sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Itu kalau dalam bahasa tafsir yang ini. Karena yang tadi ini, jadi kalau tadi kan sudah dijelaskan dalam kitab ini ya, ini Taqiyul Qaul ini, bahwa dibandingkan dari semuanya Al-Quran itu ada pada Fatihah. Fatihah itu muatannya ada Bismillah. Bismillah itu ada pada huruf B. Huruf B. Jadi menjadi titik sentral. Jadi sentral. Nah, itu kita tidak mengerti maksudnya. Tapi yang jelas ada rahasia yang terkandung di situ yang tadi ini, bahwa segalanya mulai dari situ. Jadi kalau kita memulai sesuatu, jangan pernah lupa baca Bismillah dalam pengertian bahwa aku bisa berbuat ini bukan karena kemampuan dan kekuatanku, aku bisa berbuat begini bukan karena kemauanku, tapi atas bantuan dari Allah dan untuk Allah. Ini yang dimaksud tadi ini. Jadi minallahi hiya bi amrillah walillahi. Bahkan sini wa yumkin ayyakuna al-murad, mungkin ini yang dimaksud adalah annal qudrata allati ansha'tu biha al-amal hiya min Allah walau la ma a'tani min al-qudrati lam af'al syai'a. Itu. Jadi karena sesungguhnya kemampuan yang aku bisa lakukan dalam perbuatan ini semuanya adalah minallahi, dari Allah. Walau la ma a'tani min al-qudrat lam af'al syai'a. Ya, andai kata Allah tidak memberiku kemampuan untuk melakukan ini, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ini tafsirannya. Jadi itu maknanya Bismillahi. Jadi bukan sekedar menyebut, tapi meyakini bahwa hanya Allah yang bisa memberikan kemampuan untuk bisa melakukan sesuatu ini. Ya, termasuk mampu bisa makan, bisa minum, bisa membaca, bisa naik kendaraan, bisa keluar dari rumah, pokoknya segala sesuatu. Ya, karena kalau bukan, tidak bisa. Ya.
Fa ana abra'u min ayyakuna amali bismi. Maka aku berlepas diri daripada aku beramal atas namaku. Jadi tidak boleh kita mengatakan atas namaku saya ini tidak bisa, karena tadi itu kita ini tidak punya apa-apa dan memang tidak punya apa-apa. Ya, semuanya adalah milik Allah. Maka itulah kemudian kita ya menisbahkan segala perbuatan itu dimulai dengan nama Allah. Bal huwa ismuhu, bal huwa ismihi. Akan tapi hanya dengan bismihi ta'ala, atas nama Allah. Ya, jadi li'annani astani al-quwata wal auna minhu, karena kita ini menisbahkan kekuatan dan pertolongan hanya dari Allah. Walau la dzalika lam aqdir ala amalihi. Kalau bukan dengan kekuatan dan pertolongan dari Allah, maka tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan. Ya, inilah wa idza pamana al-basmalah allati jaa ya awal kitab al-karim. Inilah yang dimaksud tadi ini, ya, itu maknanya bismillah itu. Jadi bukan hanya sekedar dibaca, tapi diyakinkan dalam diri bahwa secara lahir dan batin tidak ada apa-apa yang ada dalam diri manusia kecuali atas kekuatan, kemampuan dan bantuan dari Allah. Anna jami'a ma ja'a fil Qur'ani minal ahkam wasyara'i wal akhlaq wal adab wal mawa'id huwa lillahi wa minallahi laisa li ahadin ghairihi fihi syai'un. Jadi seluruh apa yang diungkapkan di dalam Al-Qur'an, baik persoalan-persoalan hukum, persoalan syariat, persoalan akhlak, persoalan adab dan semua nasihat-nasihat, semuanya adalah untuk Allah, ya, untuk Allah. Ya, dan juga memang berasal sumber dari Allah, bukan dari siapa-siapa, ya, dari siapa. Wa kana qala seolah-olah Allah mengatakan begini, Iqra ya Muhammad hadhihi surata, ya, bismillahirrahmanirrahim. Hei Muhammad, bacalah ya surah ini, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Ayat Iqra ala annaha minallahi ila minka. Bacalah surat ini wahai Muhammad bahwa ini adalah bersumber dari Allah, bukan dari kamu, bukan dari engkau Muhammad. Ya, fa innahu anzala alaika litahdihim biha ila ma fihi ya khairun wa sa'adatun fid dunya wal akhirah. Jadi Allah menurunkan Al-Quran atau Bismillah ini, ya, segala sesuatu ini yang tadi disebutkan Al-Quran, dia memulai Bismillah itu ya untuk menjadi petunjuk, ya, bimbingan, ya, apa yang terdapat dalamnya kebaikan dan kebaikan dunia dan akhirat. Wa kadzalika kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqsudu min talawati ala ummati annahu yaqra'u alaihim hadhihi surata bismillahi la bi ismihi ay annaha minallahi la minhu. Ya, jadi ini penegasan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya yang ditujukan kepada umatnya sebagai pembimbingan dan petunjuk bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran dibaca oleh Nabi Muhammad semuanya bismillah, menunjukkan semuanya bersumber dari Allah, bantuan Allah, bukan dari Nabi Muhammad, dan juga bantuan dari Muhammad. Hanya membacanya saja, menyampaikan. Fa inna ma huwa muballighun. Jadi Nabi Muhammad itu hanya penyampai saja sebagai muballigh. Jadi intinya sekali lagi begitu kita baca basmalah mengingatkan tentang hakikat segala sesuatu, kemampuan dan kekuatan pertolongan hanya dari Allah. Kita manusia ini hanya dibantu, ditolong untuk bisa melakukan segala sesuatu, termasuklah hal-hal yang dalam kondisi-kondisi tertentu mungkin lagi ada masalah, itu semuanya bismillah, ya. Saya pernah cerita, ya, dulu ada keluarga saya 8 tahun itu berbaring di rumah, ya, nggak bisa bergerak, nggak bisa bangun, cuma baring begini 8 tahun itu. 8 tahun itu luar biasa. Setiap mendengar banyak tabib yang bisa menyembuhkan, datang lagi. Pokoknya yang namanya orang sakit kan selalu begitu dapat ikhtiar, ya. Pokoknya adalah informasi kita datang, itu enggak peduli. Jadi cuma memang dulu, ya, tapi ini kasusnya udah lama, saya masih di kampung dulu. Jadi begitu datang ada orang mengobati, tapi hebatnya bisa berdiri jalan, ada di situ tuh. Tapi kalau orang bersangkutan tabibnya ini
begitu tinggalkan kampung itu, dia kembali semula. Iya, kambuh lagi. Jadi baru lagi, tidak bisa ngapa-ngapain. Apa yang terjadi? Suatu saat, dia bermimpi. Didatangi oleh seorang kakek. Ya, kakek sendiri, didatangi. Dilihat diberikan air putih. Ya itulah di air putih itulah dibacakan Fatihah, bisa baca Bismillah itu. Ini yang bahasa kita namanya ruqyah. Ya, air penawar itu. Dengan bacaan itu, hanya dengan modal itu. Akhirnya karena dalam mimpi itu disebutkan nama, seolah-olah diberikan arahan, kau datangi ini nenek. Kalau kita dulu istilah nenek itu kan laki-laki juga nenek. Kalau kita kan kakek, kalau laki-laki perempuan nenek. Datangi kakek. Akhirnya begitu, didatangilah. Karena yang bersangkutan tidak bisa ini, ya datanglah minta bantu. Itulah hanya bermodalkan air air putih lah. Ya maksudnya air mineral. Ya. Itu dengan bacaan Bismillah, Al-Fatihah, Bismillah itu, sembuh. Sampai sekarang panjang umurnya. Padahal 8 tahun ya, 8 tahun. Jadi ada banyak pelajaran bisa diambil situ. Pertama mimpi, itu pertama. Jadi kalau ada mimpi, tingkat kebenarannya itu juga bisa diyakini. Ya, walaupun mimpi ini ada 3 macam sebenarnya. Pertama, kan ada mimpi sebagai bunga-bunga tidur karena faktor psikologis. Ya, orang kalau sehari semalam itu yang dia ingat-ingat, itu terbawa ke tidurnya, itu mimpi, tapi karena faktor psikologis macam itu. Nggak tahu sampai sekarang masih ada nggak yang pasang nomor togel itu? Bagaimana tidak mimpi nomor? Karena yang dia sebelum tidur itu dia rumus nomor aja, bermimpi ketemu nomor ini, padahal tidak naik juga. Itu namanya psikologis itu. Kalau anak-anak muda juga sama juga, anak muda itu yang gaul, apa namanya itu, yang lagi galau, nah itu juga faktor psikologis itu. Yang dibayangkan terus. Nah yang kedua ada itu mimpi tapi memang faktor setan. Kalau ada orang mimpi berlebih-lebihan sampai terlempar dari tempat tidurnya karena mengerikan sekali, itu pasti dari setan itu karena berlebih-lebihan. Nah yang ketiga ini adalah faktor ini 1/46 dari wahyu. Nah, itu bisa diterima itu. Karena kalau dulu Allah memberikan informasi kepada hambanya yang terpilih melalui wahyu, ada juga melalui ilham. Nah ini ada melalui mimpi. Nah itu tingkat kebenarannya bisa diterima. Banyak ulama yang diberi informasi dari sana untuk menunjukkan bahwa ada muridmu yang begini, ini ada orang begini perlu bantuan, ini ada, itu melalui mimpi dan itu bisa diterima. Nah, termasuk yang saya cerita ini, nah, itu sembuh, nah, itu karena mimpi. Jadi tingkat kebenarannya bisa. Ya, yang kedua itu tadi bacaan dengan air mineral. Kalau sekarang kan kalau ke dokter itu minimal 4-5 macam obat. Maaf ya karena pengalaman ini. Sekali itu kalau datang, ini dimakan 1 bulan. Allah. Padahal, tapi itu juga bagian dari ikhtiar. Tetapi tadi setiap baca itu minum itu Bismillah. Tapi intinya kembali ke itu dengan baca Bismillah, Fatihah, Bismillah. Ini kelebihan dari, karena itu tadi keyakinan. Jadi banyak sekali terbukti tentang Bismillah. Tapi satu kata kunci adalah keyakinan. Itu kata kuncinya. Karena keyakinan itulah yang menjadi obat dari segala obat yang ada, yaitu yakin tentang Bismillah, atas nama Allah, atas bantuan Allah, atas bimbingan Allah, atas petunjuk Allah, atas iradah, kekuatan, kemampuan dan pertolongan Allah, semuanya bisa terjadi. Itu
saya kira kata kuncinya di situ. Apalagi ditambah Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya Maha Penyayang, Maha Pengasih. Ya, saya kira ini sebagai ya nambah-nambah lah kita kajian subuh hari ini tentang Bismillah ini menjadi kata kunci. Nah, yang kedua, para ulama dulu ada di sini kitab ini. Saya mencari di mana riwayatnya. Ternyata dalam kitab ini saya baru baca tadi malam. Jadi namanya Bishr. Jadi dia berjalan, tiba-tiba melihat semacam kertas, secari kertas yang sudah kotor. Kalau ada satu buku tentang khusus kedahsyatan basmalah, hampir sama, tapi ya saya kira sama, cuma bahasanya beda. Jadi ada lembaran kertas, secari kertas itu sudah di tempat yang busuk, sering diinjak-injak orang. Orang ini pergi mencari, baru dia dibersihkan. Akhirnya kelihatan ada situ Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dia kasih itu. Pokoknya dia perlakukan yang sangat bagus, bahkan dikasih minyak wangi. Kasih minyak wangi dalam kitab ini, kasih minyak wangi ditaruh di tempat yang dimuliakan lah. Karena dia lihat ada di situ Asmaul Husna, ada kata Allah, ada kata Rahman, ada kata Rahim. Tiba-tiba tidak lama kemudian dia meninggal. Nah, dalam waktu meninggalnya itu ada tetangganya bermimpi, dilihat tempatnya sangat indah, seperti berada di sebuah istana. Akhirnya tetangganya nanya, "Bang, waktu kamu hidup di dunia kok amalanmu biasa-biasa aja?" Kayaknya tidak pantas lah begini. Itu kaget. Apa jawabnya? Oh iya memang, tapi saya dapat ada suara. Tidak tahu entah dari mana datanya, bahwa dulu waktu kamu di dunia kamu memuliakan nama-namaku yang indah, maka inilah saatnya saya akan memuliakan kamu dengan tempat yang seindah ini. Nah, itu kelebihannya itu. Ada dalam riwayatnya nih, cuma dengan bahasa yang beda. Ada berapa kitab. Dan dulu saya sering dengar juga dari guru-guru saya kalau ngaji, rupanya sumbernya dari sini. Nah, itu jadi Bismillah itu diperlakukan, dibaca dan diperlakukan baik secara apa yang kita baca ini juga termasuk ketika ada tulisan-tulisan itu diperlakukan. Saya biasa gunting-gunting, saya biasa ngumpul. Nah, undangan itu saya biasa saya biasa gunting tuh, kan banyak tuh gunting sepotong, buang ini, baru ini saya simpan, kadang saya bakar di tempat yang orang tidak mungkin lewat situ, atau kan sudah menjadi abu, itu kan sudah layannya itu, jadi bakarannya. Jadi juga kita mengingatkan kalau buat undangan, baik undangan apalah namanya, tidak usah ditulis Arab, pakai huruf Latin aja, huruf Latin Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan udah Bismillah itu. Orang membaca juga, jadi kita juga mendapat pahala karena dengan menuliskan Latin orang lain ikut membaca itu dapat. Tapi kalau dibaca pakai huruf Arab, itu bagian dari itu. Jadi sebaiknya yang penting pada waktu membuat undangan, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tidak mesti ditulis. Tapi kalau mau ditulis, pakai huruf Latin aja. Itu yang paling aman, ya. Jadi supaya ada sedikit rasa situ, ta'zim, ya, ta'zim. Saya kira ini mudah-mudahan memberikan wawasan dan manfaat, terutama barokah ya dari bacaan basmalah dan secara umum Al-Fatihah. Ya, mohon maaf atas semua kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.